Rasuluh, la menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على القاعد والقليل على الكثير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala ahli tuqa wassidqi wal wafa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Walaupun ranting-ranting menjadi penanya, muka bumi menjadi kertasnya, dan lautan menjadi tintanya, tak seorang pun yang bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat beriringkan salam tak luput dan tak bosan kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Nabi Allah, seorang nabi yang berpangkat Rasulullah, putra Abdullah buah hati Aminah. Siapa lagi beliau kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menegakkan panji-panji keislaman di muka bumi ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ma'syiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasannya banyak orang yang menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan dan tidak memperkenankan mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah ke dalam golongan yang masih Allah izinkan untuk bertemu dan berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'syiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah Jumat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki anak mimbar yang pertama, Rasulullah berkata amin. Untuk menaiki mimbar yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata amin, dan menaiki anak mimbar yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Lantas setelah melaksanakan khutbah Jumat, para sahabat pun berbondong-bondong mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ya Nabi, tak seorang pun yang kami lihat, akan tetapi engkau berkata amin, amin dan amin. Apakah yang telah terjadi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan para sahabat, "Wahai sahabatku, tadi sesungguhnya Jibril datang kepadaku, dan ketika aku ingin menaiki anak tangga yang pertama, Jibril berdoa,
Roghima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah, kata Jibril, orang yang mendapati, yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi tak sedikit pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku menaiki anak tangga yang kedua. Jibril pun berdoa kembali. Roghima anfu imri'in dzukirta indahu falam yusolli alaika. Celakalah, kata Jibril, orang yang apabila disebutkan namamu di sisinya, akan tetapi ia enggan, dia tidak mau bersolawat kepada engkau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, kemudian Jibril pun berdoa kembali, kata Rasulullah, Roghima anfu rajulin adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah, kata Jibril, orang yang berjumpa dengan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak menyebabkan ia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Dalam peristiwa ini kita bisa mengambil 3 poin penting. Yang pertama yaitu celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'syiral muslimin rahimakumullah. Hadirin, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keutamaan, fadilah. Dan bulan Ramadan biasanya kita sebut dengan bulan maghfirah, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyaknya ampunan kepada umat hambanya. Akan tetapi bagi hambanya yang benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah orang yang apabila telah mendapatkan bulan Ramadan dan bulan Ramadan telah meninggalkannya, akan tetapi tak sedikit pun faedah yang terdapat di bulan Ramadan bisa ia ambil. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan, kata Nabi, maka yang beribadah dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin, hendaknya dengan adanya hadis ini menjadi salah satu penyebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan syarat hendaknya kita melaksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu hendaknya kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak ampunan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi saja yang telah Allah jamin kehidupannya di surga masih memohon ampunan kepada Allah, masih beristighfar kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan Nabi beristighfar sehari hingga 70 kali. Dan ada hadis lain mengatakan Nabi beristighfar sehari sampai 100 kali. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Poin yang kedua yakni celakalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi di sisinya, akan tetapi ia enggan bersolawat kepada Nabi. Hadirin, sesungguhnya orang yang paling kikir, kata Nabi, di dunia ini ialah orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, akan tetapi ia enggan bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang disebut Nabi, orang yang paling kikir. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Di samping dengan adanya kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi, Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Akan tetapi bersolawat merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi kita selaku hambanya. Dan di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan begitu besarnya ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan," kata Nabi, sallallahu alaihi asyru salawat wa khuttat asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa, kata Nabi, yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan menghapuskan 10 kesalahan darinya. Dan mengangkat 10 kali derajat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, begitu besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang mau, yang suka bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga, yang terakhir hadirin, yakni celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tak menyebabkan ia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perjumpaan kita dengan kedua orang tua kita, hendaknya menjadi salah satu ladang pahala tabungan untuk amal kita di akhirat kelak. Bukan malah sebaliknya menjadi ladang pembangkangan, ladang dosa. Karena dengan adanya pertemuan kita tersebut, kita bisa berbakti kepada mereka dengan sebenar-benarnya bakti. Kita bisa mengabdi kepada mereka dengan sebenar-benarnya pengabdian. Jangan malah sebaliknya. Sungguh pun kita tidak bisa membahagiakan dan membanggakan mereka. Setidaknya kita tidak menyakiti ataupun menggoreskan sekecil apapun itu goresan yang bisa menyebabkan hati mereka pilu dan luka akan adanya perbuatan kita terhadap mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah melarang kita untuk membangkang. Fala takul lahuma uffin, kata Allah. Janganlah sekali-kali engkau berkata uf. Untuk berkata uf saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita. Apalagi untuk menyakiti, untuk membangkang kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari adanya peristiwa ini dan 3 poin penting ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya orang yang celaka, orang yang hina, orang yang nista itu bukanlah orang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Bukan pula orang yang tidak mau memberikan hartanya karena keterbatasan harta yang miliki. Dan tidak pula orang yang tidak dapat berjumpa dengan kedua orang tuanya sehingga mereka tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya orang yang celaka itu ialah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi ia tidak bisa mengambil manfaat dan faedah sedikit pun dari bulan Ramadan tersebut. Dan yang kedua ialah orang yang apabila disebutkan nama Nabi di sisinya, tetapi ia enggan, ia malas bersalawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah orang yang celaka, orang yang hina dan nista itu ialah orang yang mendapatkan, yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak menyebabkan ia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sekiranya hanya ini yang dapat ana sampaikan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Apabila semua yang datang, yang kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun kesalahan, semua kesalahan baik dari ucapan atau perbuatan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Astaghfirukum ala jami'il akhta'. Syukran ala hustimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu diperbaiki lagi ya dari beberapa orang yang Ustadz tadi komeni ya, karena ya ceramah ini atau pidato ini dilihat dari awal, kemudian isi dan penutup sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kemudian untuk penampilan atau gerakan atau ekspresi dari yang beberapa orang Ustadz sebutkan namanya tadi, ya, ini juga harus diperbaiki, jangan terlalu kaku, mungkin tangan terus di dada, ya, terus balik lagi, jadi santai-santai saja, rileks-rileks saja, ya, nanti mampu ya mendukung kesempurnaan dalam kita menyampaikan pidato. Tapi karena ini anak-anak, adik-adik ini pemula-pemula, calon-calon, tidak mengapa, jadi sambil berjalan nanti berangsur-angsur akan bagus. Ustadz dulu juga waktu awal-awal belajar sama seperti adik-adik anak-anak ini, karena sering turun lama-lama nanti terbiasa, di dalam perjalanan akan bagus. Kemudian untuk intonasi anak-anak yang Ustadz tadi sebutkan namanya ini juga penting, karena intonasi ini menjadi tolak ukur
ya jamaah atau mad'u mendengar ceramah kita. Kalau lurus saja, atau tinggi saja, atau rendah saja, ini tidak menarik. Jadi perlu ada tuntutan nanti turun naik, mana harus tinggi, mana harus rendah. Itu pun ya dibiasakan. Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.